Pernah nggak sih kamu lagi asyik beraktivitas seharian? Entah itu kuliah, kerja, atau sekadar maraton series. Tiba-tiba kepala jadi pusing, badan lemes banget, dan rasanya susah banget buat fokus. Biasanya kita mikir, mungkin cuma capek aja. Padahal penyebabnya bisa jadi jauh lebih sepele dari itu. Kamu cuma kurang minum air. Masalahnya, ini bukan cuman kamu doang. Menurut survei, lebih dari 60% anak muda di Indonesia itu kurang minum air. Dan yang lebih parah, banyak dari kita yang gak sadar sama akibat jangka panjangnya. Kita sering mengabaikannya karena dampaknya nggak langsung terasa. Jadi, sebenarnya apa sih bahaya diam-diam dari kebiasaan yang kelihatan sepele ini? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pertama, mari kita cari tahu dulu. Kenapa sih anak muda zaman sekarang sering banget kurang minum? Alasannya ternyata cukup relate sama kehidupan kita sehari-hari. Pertama, karena kita sibuk banget. Dari pagi sampai malam, jadwal kita padat. Kuliah, ngerjain tugas, kerja, belum lagi scroll media sosial. Terus lanjut nongkrong sama teman-teman. Aktivitas kita seolah nggak ada habisnya. Dan di tengah kesibukan itu, minum air putih seringkali jadi hal terakhir yang kita pikirkan. Tahu-tahu udah sore, baru sadar cuma minum 1 gelas dari pagi. Alasan kedua, kita lebih milih minuman yang lebih seru. Jujur aja, antara air putih sama es kopi susu, boba, atau es teh manis, mana yang lebih menggoda? Pastinya minuman berwarna dan berasa itu kan, rasanya jelas lebih wah. Tapi disinilah letak jebakannya. Minuman manis dan berkafein ini justru bisa bikin tubuh kita makin dehidrasi, bukan malah menghidrasi. Ketiga, kita jarang merasa haus. Banyak dari kita yang berpikir, ya minumnya nanti aja kalau udah haus. Padahal rasa haus itu bukan tanda awal kalau tubuh butuh air. Rasa haus itu alarm darurat, itu artinya tubuh kita sudah mulai masuk ke fase dehidrasi. Jadi, menunggu haus baru minum itu sebenarnya sudah telat. Dan yang terakhir, alasan yang sederhana tapi ngaruh banget, nggak punya kebiasaan bawa botol minum. Kelihatannya sepele, ya, tapi karena nggak ada botol di dekat kita, akhirnya kita menunda-nunda minum. Nanti deh di kantor, nanti deh di kampus, tahu-tahu sudah berjam-jam kita nggak minum sama sekali. Tapi ini semua baru permulaan. Bahaya yang sesungguhnya dari kebiasaan ini jauh lebih serius dari yang kita kira. Sekarang, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat kita kurang minum. Bayangin deh, tubuh manusia itu kayak sebuah mesin yang kompleks dan air adalah olinya. Kalau olinya kurang, apa yang terjadi? Gesekannya makin tinggi, mesinnya cepat panas, dan kinerjanya menurun. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Pertama, saat kita kurang minum, volume darah di tubuh kita akan menurun. Darah jadi lebih kental. Akibatnya, jantung kita harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah yang lebih kental ini ke seluruh penjuru tubuh, dari otak sampai ujung kaki. Ibaratnya, mesin pompa air yang harus menyedot lumpur pasti lebih berat kerjanya. Kedua, otak kita jadi lemot. Kamu tahu nggak, sekitar 75% dari otak kita itu isinya air. Jadi, kurang minum sedikit saja, dampaknya bisa langsung terasa ke fungsi otak. Kita jadi susah fokus pas lagi dengerin dosen atau pas meeting. Kita jadi gampang lupa. Padahal baru aja dikasih tahu sesuatu, reaksi kita jadi lebih lambat. Dan yang paling sering, mood kita jadi gampang banget berantakan, alias ambruk. Makanya, kalau kamu lagi belajar atau kerja terus tiba-tiba ngeblank, jangan langsung mikir kamu bodoh atau kurang pintar. Bisa jadi otakmu cuma lagi kehausan. Ketiga,
sistem pencernaan kita jadi melambat. Air itu penting banget untuk membantu proses pencernaan, melunakkan makanan, dan mendorongnya bergerak lancar di usus. Kalau airnya kurang, makanan jadi lebih susah diproses, akhirnya menumpuk dan menyebabkan sembelit. Dan yang keempat, ginjal kita terpaksa lembur. Tugas utama ginjal adalah menyaring racun dan zat sisa dari darah kita, lalu membuangnya lewat urin. Proses ini butuh banyak banget air. Kalau air yang masuk nggak cukup, ginjal jadi kesulitan bekerja. Racun yang seharusnya dibuang keluar malah jadi numpuk di dalam tubuh. Serem kan? Tapi ini belum selesai. Ada bahaya lain yang lebih sering kita abaikan. Nah, ini dia bagian intinya. Bahaya deyam-deyum yang sering banget diabaikan anak muda. Bahaya pertama adalah kulit jadi kusam, gampang berjerawat, dan kelihatan lebih cepat tua. Air itu berfungsi membawa nutrisi ke sel-sel kulit dan menjaga elastisitasnya. Saat tubuh dehidrasi, aliran nutrisi ke kulit jadi terhambat. Hasilnya, kulit jadi kering, kusam, dan gampang banget muncul jerawat. Kerutan halus juga lebih cepat kelihatan. Dan wajah kita jadi kelihatan lelah terus-menerus. Makanya, pakai skincare semahal apapun nggak akan maksimal hasilnya kalau dari dalam tubuh kita dehidrasi. Bahaya kedua, kita jadi mudah lelah dan gampang mengantuk. Banyak anak muda yang setiap pagi langsung cari kopi, mikirnya butuh kafein biar melek. Padahal, seringkali tubuh kita itu bukan butuh kafein, tapi cuma butuh air. Dehidrasi ringan saja yang mungkin gak kita sadari bisa menurunkan tingkat energi kita sampai 20%. Jadi sebelum nyeduh kopi, coba deh minum segelas air dulu. Bahaya ketiga, susah fokus dan performa otak menurun drastis. Efeknya ini mirip banget kayak orang yang kurang tidur. Makanya nggak aneh kalau banyak mahasiswa atau pekerja muda yang lagi ngerjain tugas, niatnya cuma nunduk sebentar, malah kebablasan tidur. Itu bukan karena malas, tapi karena otaknya secara harfiah kekurangan cairan untuk berfungsi optimal. Bahaya keempat, dan ini makin sering terjadi, risiko batu ginjal di usia muda. Dulu, penyakit ini identik dengan orang tua, tapi sekarang makin banyak anak muda yang kena. Prosesnya begini. Ginjal yang kekurangan air akan kesulitan melarutkan mineral dan garam dalam urin. Akhirnya, zat-zat ini mengendap, membentuk kristal-kristal kecil yang lama-lama membesar dan menjadi batu ginjal. Dan soal rasa sakitnya, banyak yang bilang rasanya itu luar biasa sakit. Bahkan ada yang menyamakannya seperti rasa sakit saat melahirkan. Kamu pasti nggak mau kan itu terjadi? Bahaya kelima, berat badan naik tanpa kita sadari. Seringkali tubuh kita itu salah menerjemahkan sinyal. Sinyal haus kadang disalahartikan oleh otak sebagai sinyal lapar. Jadi pas kita ngerasa pengen ngunyah sesuatu, kita langsung cari camilan atau makan. Padahal mungkin saat itu tubuh kita cuma butuh segelas air. Akhirnya kalori yang masuk jadi berlebihan, dan pelan-pelan berat badan kita pun naik. Dan bahaya keenam, meningkatnya risiko infeksi saluran kemih atau ISK saat kita cukup minum. Kita akan sering buang air kecil. Proses ini penting banget untuk membilas dan membersihkan saluran kemih dari bakteri-bakteri jahat. Kalau kita jarang minum, bakteri jadi punya banyak waktu untuk berkembang biak di sana, dan akhirnya menyebabkan infeksi. Anak muda yang sering menahan minum dan menahan kencing punya risiko lebih tinggi kena penyakit ini. Oke, setelah tahu bahayanya, sekarang gimana cara kita tahu kalau tubuh kita lagi kekurangan air? Ada beberapa tanda yang bisa kamu cek langsung di tubuhmu. Kalau kamu mengalami beberapa hal ini, kemungkinan besar kamu sedang dehidrasi.
Tanda yang paling umum adalah bibir terasa kering dan pecah-pecah. Lalu coba perhatikan warna urin kamu. Kalau warnanya kuning pekat atau bahkan kecoklatan, itu pertanda jelas kamu kurang minum. Urin yang sehat, warnanya kuning pucat atau bening. Tanda lainnya adalah kamu jadi gampang pusing. Terutama saat berdiri tiba-tiba, kamu juga jadi lebih gampang marah atau bad mood tanpa alasan yang jelas. Tangan dan kaki terasa dingin. Meskipun cuaca nggak dingin, detak jantung terasa lebih cepat dari biasanya. Dan tentu saja, kamu gampang banget merasa capek. Dan yang paling sering terjadi, tapi jarang disadari, kamu jarang buang air kecil. Normalnya, kita itu buang air kecil sekitar 5-7 kali dalam sehari. Kalau kamu cuma 2 atau 3 kali, itu tandanya asupan cairanmu kurang. Terus, berapa banyak sih sebenarnya air yang harus diminum anak muda? Kita sering dengar anjuran 8 gelas atau 2 liter per hari. Tapi sebenarnya, kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Ada rumus mudah yang bisa kamu gunakan. Misalnya, kalau berat badanmu 60 kg, maka perhitungannya 60 dikali 0,03, hasilnya adalah 1,8 liter. Jadi, kebutuhan air harianmu sekitar 1,8 liter. Angka ini bisa bertambah kalau kamu lagi banyak beraktivitas. Tambahkan 1-2 gelas ekstra jika cuaca lagi panas banget, kalau kamu habis olahraga, atau kalau kamu banyak minum kopi dan teh yang sifatnya diuretik atau bikin sering pipis. Cukup simpel kan? Sekarang yang paling penting, gimana caranya biar kita, anak-anak muda ini, bisa lebih konsisten minum air. Ada beberapa tips mudah yang sudah terbukti berhasil. Pertama, pakai botol minum ukuran 1 liter. Targetmu jadi lebih jelas. Isi ulang botol itu 2 kali sehari. Melihat progres secara visual. Misalnya, botol yang tadinya penuh jadi setengah kosong. Bisa bikin kita lebih disiplin untuk menghabiskannya. Kedua, pasang reminder atau alarm di ponselmu setiap 1 jam sekali. Pas alarm bunyi, langsung ambil botol dan minum beberapa teguk. Cuma butuh 5 detik kok. Tapi kebiasaan ini sangat membantu. Ketiga, biasakan minum segelas besar air putih. Begitu kamu bangun tidur di pagi hari. Ini adalah cara terbaik untuk menghidupkan kembali organ-organ tubuhmu setelah berjam-jam istirahat tanpa asupan cairan. Keempat, minum segelas air sebelum makan. Selain memastikan kamu terhidrasi, ini ada bonusnya. Bisa membantu kamu merasa kenyang lebih cepat. Jadi, kamu nggak akan makan berlebihan. Dan tips terakhir, kalau kamu bosan dengan rasa air putih yang tawar, coba tambahkan irisan lemon, timun, atau potongan buah lain ke dalam air minummu. Jadilah infused water yang rasanya lebih segar dan gak membosankan. Jadi, mulai sekarang, sebelum kamu menyalahkan cuaca yang panas, stres karena tugas, atau tumpukan kerjaan yang bikin kamu pusing dan lelah, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Hari ini aku sudah minum berapa gelas ya? Kebiasaan kecil seperti minum air yang cukup ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya bisa membawa perubahan yang sangat besar bagi kesehatan, penampilan, dan produktivitas kita. Yuk, mulai dari sekarang, kita jaga tubuh kita dengan cara yang paling sederhana dan paling mendasar. Minum air yang cukup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu yang masih suka malas minum. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.